Insiden pesawat dikabarkan terjadi pada Akademi Angkatan Udara di Kaohsiung. Sebuah pesawat latih A33 melakukan latihan di dekat distrik Xikang, Tainan dan jatuh di daerah Kangsan, Kaohsiung. 刚开始第一声我以为是那个打雷的声音，那就是窗户一打开就看到外面有一个黑烟，很大的黑烟往天上窜，我就跟我先生说爆炸，因为有看到它旁边有四处的火花。 Tim penyelamat segera menuju ke lokasi dan menemukan bangkai pesawat serta seorang jenazah pria. Mendiang adalah seorang pilot Akademi Angkatan Udara Kaohsiung berusia 23 tahun, Letnan Xu Tachun. Ia memiliki total 116,2 jam terbang dan untuk pesawat A33 juga mencapai 24 jam. Misi penerbangan tanggal 31 pagi adalah penerbangan tunggal kedua kalinya. Namun tak disangka ia tiba-tiba menghilang dari radar pukul 8:08. Ia dinyatakan wafat setelah ditemukan di sekitar distrik Kangsan. 水平能见度可以，但是垂直能见度不见得很好。航线的干飞高度只有500公尺，高度非常的低耶。如果飞机遇到什么状况，那很容易处置的时间非常短暂。 Faktor cuaca, kondisi tua pesawat, minimnya kualifikasi penerbangan pilot, dan kemampuannya menanggulangi masalah darurat dalam waktu singkat, semuanya ini harus dimasukkan dalam faktor pertimbangan. Dan jika pilot menghindari wilayah padat populasi sehingga tidak memiliki kesempatan untuk melontarkan diri dan menggunakan parasut, hal ini juga berpotensi menjadi faktor penyebab kecelakaan. Sementara itu, penyebab kecelakaan yang akurat masih memerlukan investigasi intensif. Taiwan mencatat 80.656 kasus lokal tanggal 31 Mei. Kasus impor ada 49 kasus, kasus meninggal ada 90 kasus, dan kasus gejala sedang dan akut mencapai 190 kasus. Batch vaksin anak merek Pfizer sebanyak 331.200 dosis telah tiba di Taiwan tanggal 30 pagi. Untuk meningkatkan skala vaksinasi pada anak, CCC mengumumkan pendirian pos vaksinasi besar di 6 kota per 1 Juni. Mencakup Chiang Kai-shek Memorial Hall Taipei, Stasiun Panqiao Kota New Taipei, Taoyuan Arena, National Museum of Natural Science Taichung, Tainan Main Public Library, dan Kaohsiung Exhibition Center. Chen Shizhong mengakui Festival Pecun merupakan hari raya yang diantisipasi namun juga meresahkan warga karena arus mobilitas warga. Maka bila kondisi pandemi stabil pasca Festival Pecun, maka pandemi berpeluang menurun pada pertengahan Juni. Sementara jumlah hari karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri akan dipersingkat namun tidak akan sepenuhnya bebas karantina. Selain itu, atas dasar pertimbangan upaya pencegahan pandemi, kinerja ekonomi dan sosial, kebijakan pemakaian masker saat ini akan dilanjutkan hingga 30 Juni. Banyak warga sudah menyalakan penyejuk udara, namun perusahaan Taipower menyatakan iuran listrik akan disesuaikan menjadi tarif musim panas per 1 Juni. Iuran listrik musim panas mengadopsi tarif progresif. Konsumsi listrik bulanan di bawah 120 kWh, tarifnya 1,63 dolar Taiwan per kWh. Level kedua 121 hingga 330 kWh tarifnya naik 0,28 dolar Taiwan menjadi 2,38 dolar Taiwan per kWh. Sementara 331 hingga 500 kWh tarifnya 3,52 dolar Taiwan per kWh. Level tertinggi di mana konsumsi melebihi 1000 kWh tarifnya 6,41 dolar Taiwan per kWh. Namun sebelum tarif musim panas berlaku, CWB malah sudah merilis laporan khusus suhu tinggi. Suhu tertinggi di Taiwan yakni 38 derajat Celcius tercatat pada siang hari di Desa Chinfeng dan Desa Taimali, Kabupaten Taitung. Taipower memperkirakan konsumsi listrik musim panas tahun ini akan mencatat rekor tertinggi dalam sejarah, menembus 40 MW. Namun, sumber energi terbarukan telah mulai bergabung dalam jajaran pemasok listrik. Cadangan air tahun ini juga cukup baik, maka pembangkit listrik tenaga air telah bergabung kembali sehingga pasokan listrik tahun ini diperkirakan akan stabil. Sebuah kapal penumpang terbalik di sekitar zona perairan Sulawesi Barat tanggal 26. 42 penumpang terjerumus ke dalam laut, 17 diantaranya telah diselamatkan namun keberadaan 25 lainnya masih belum jelas. Otoritas tempat terus melakukan upaya penyelamatan lewat udara pada hari Minggu. Sementara korban yang diselamatkan telah dikirim ke penampungan untuk bertemu dengan pihak keluarga. Kita tidak terlalu tahu penumpang yang mana lagi itu. Kenapa? Karena ombak itu 2,5 meter sampai 3 meter. Apalagi kencang angin, kemudian hujannya juga deras. Jadi kita tidak terlalu perhatikan. Investigasi awal menemukan penyebab kecelakaan kemungkinan adalah kondisi cuaca buruk dan kehabisan bahan bakar. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga warga sangat mengandalkan sarana transportasi air dan sering menimbulkan insiden kapal terbalik.